Good Vibes, Good Life ditulis oleh Vex King, nomor 1 di Sunday Times bestseller. Bagaimana mencintai diri sendiri dapat menjadi kunci pembuka kehebatanmu. Bagian 1, masalah vibes atau getaran. Waktu saya di universitas adalah perjuangan keuangan. Meskipun saya telah diberikan pinjaman pelajar, sebagian besar digunakan untuk akomodasi saya. Saya memiliki sangat sedikit untuk hidup. Saya tidak bisa membeli buku kursus karena saya tidak mampu membelinya. Saya tidak akan meminta uang kepada ibu saya karena saya tahu dia sedang berjuang sendiri. Saya tahu bahwa jika saya bertanya kepadanya, entah bagaimana, dia akan menemukan uang untuk saya, seperti yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Bahkan jika itu berarti dia tidak bisa makan. Sebagian besar saya menganggarkan dengan baik. Saya bisa keluar dan berpesta dengan teman-teman saya secara teratur. Saya tidak pernah kelaparan, dan saya tidak harus terus-menerus mengenakan pakaian yang sama. Saya menghasilkan sedikit uang dari upaya online, seperti membangun tata letak halaman dan disesuaikan di MySpace. Selama 1 musim panas, saya kembali ke rumah untuk istirahat. Saya tidak punya uang lagi dan semuanya terasa sulit. Saya tidak ingin kembali ke universitas karena saya tidak menikmati pekerjaan. Dan saya tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas musim panas saya. Setelah menghabiskan sebagian besar tahun belajar, saya terpaksa mencari pekerjaan musim panas, sehingga saya bisa tetap bertahan ketika saya kembali ke universitas. Semua teman saya merencanakan liburan yang sangat dibutuhkan bersama, dan saya tidak mampu untuk pergi. Dan saya mengalami masalah dengan seorang gadis. Drama yang saya alami dalam hubungan romantis dan platonis saya terus-menerus membuat saya marah, dan saya merasa tidak enak dengan kehidupan. Suatu malam saya menemukan sebuah buku berjudul The Secret. Orang-orang mengatakan itu mengubah hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat darinya. Itu didirikan pada prinsip sederhana, hukum ketertarikan. Premis dari hukum ketertarikan adalah bahwa apa yang Anda pikirkan, Anda hasilkan. Dengan kata lain, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita dengan menyerahkan pikiran kita kepada mereka. Ini berlaku untuk hal-hal yang tidak Anda inginkan, serta hal-hal yang Anda inginkan. Cukup sederhana, apapun yang Anda fokuskan akan dikembalikan kepada Anda. Jadi, hukum dari ketertarikan menekankan pentingnya memikirkan apa yang Anda inginkan daripada fokus pada hal-hal yang Anda takuti. Hukum dari ketertarikan sangat menekankan pada berpikir positif. Bagi saya, kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, saya mulai melakukan lebih banyak penelitian dan saya membaca tentang orang-orang yang mengklaim bahwa hukum dari ketertarikan membawa perubahan yang menakjubkan. Bisakah saya menerapkan ini dalam kehidupan saya juga? Saya tahu bahwa bertahan apa yang saya inginkan. Pergi berlibur bersama teman-teman saya. Saya membutuhkan sekitar 500 untuk itu terjadi. Jadi saya mengikuti pedoman umum dan mencoba untuk menjadi sepositif mungkin. Sekitar seminggu kemudian saya menerima surat dari kantor pajak yang mengatakan bahwa saya mungkin telah membayar terlalu banyak pajak. Apakah ini pertanda bahwa hukum ketertarikan berhasil? Saya mengisi formulir untuk memberi mereka rincian lebih lanjut dan mengirimkannya kembali kepada mereka sesegera mungkin. Seminggu berlalu dan saya tidak mendengar apa-apa. Teman-teman saya bersiap-siap untuk memesan liburan mereka, dan saya merasa sedih karena saya tidak akan dapat bergabung dengan mereka. Potensi potongan pajak tetap ada di benak saya. Dengan kekecewaan yang semakin meningkat, saya menelpon kantor pajak dan bertanya, apakah mereka telah menerima surat saya? Mereka mengatakan mereka punya, dan memastikan bahwa saya akan segera mendengarnya kembali. Pada titik ini saya merasa bersemangat, tetapi saya kehabisan waktu. Masa musim panas telah berakhir dan teman-teman saya akan segera pergi. 1 minggu lagi berlalu dan saya masih belum menerima apapun. Saya mulai menyerahkan pada gagasan itu dan mengatakan kepada teman-teman saya untuk memesan liburan tanpa saya.
Saya memutuskan untuk fokus di tempat lain dan mengangkat suasana hati saya dengan membaca materi motivasi. Setidaknya ini akan membuat saya merasa lebih baik tentang kehidupan. Beberapa hari lagi berlalu, kemudian sebuah amplop dari kantong pajak tiba. Saya membukanya dengan gugup. Di dalamnya ada cek seharga 800. Saya terkejut dan gembira. Saya pergi ke bank secepat mungkin untuk menyetor cek. Cek biasanya memakan waktu hingga 5 hari untuk dihapus, tetapi yang ini ada di akun saya dalam waktu 3 hari. Senin berikutnya, teman-teman saya dan saya memesan liburan menit terakhir dan terbang 4 hari kemudian. Saya memiliki waktu yang indah, tapi yang lebih penting saya menjadi percaya pada hukum dari ketertarikan. Saya memutuskan bahwa saya akan menggunakan ini untuk mengubah seluruh hidup saya. Ada sesuatu yang hilang dari hukum daya tarik. Agar hukum daya tarik berfungsi, Anda harus berpikir positif. Namun, sulit untuk tetap positif sepanjang waktu. Ketika ada yang salah dalam hidup atau mereka tidak berubah seperti yang kita harapkan, sulit untuk tetap optimis. Kebanyakan orang melihat saya sebagai individu yang positif. Tapi ketika keadaan menjadi sulit, saya jauh dari itu. Kemarahan selalu menguasai saya. Kadang-kadang peristiwa eksternal akan menimbulkan begitu banyak kemarahan dalam diri saya, sehingga saya ingin menghancurkan semua yang terlihat. Akibatnya, saya akan memasuki spiral ke bawah. Saya berfluktuasi terus-menerus dari posisi tertinggi ke posisi terendah ekstrim. Saya seperti doa orang yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini diproyeksikan ke dalam hidup saya. Saya akan melalui beberapa periode yang sangat baik, dan kemudian mengalami yang benar-benar buruk. Selama masa-masa buruk, tidak mungkin untuk melihat sisi baik dari berbagai hal. Saya cenderung menyerah dan melampiaskan kekecewaan saya pada dunia dengan menghancurkan perabotan, berbicara kasar kepada orang lain, dan mengeluh tentang betapa mengerikannya kehidupan di dunia. Selama tahun terakhir saya di universitas, saya mengalami kalkulasi besar dalam kelompok proyek yang dihitung untuk persentase yang signifikan dari nilai akhir saya. Ketika kelompok saya menjadi cangkupan atas beberapa banyak kontribusi yang dibuat orang, saya mencoba untuk optimis tentang hal itu dan berharap itu akan berhasil pada akhirnya. Tapi ternyata tidak. Itu menjadi sangat berantakan. Tiba-tiba tampak jelas bahwa hukum dari daya tarik tidak selalu berhasil. Kelompok saya benar-benar terpecah, terus berdebat mengenai peran individu kami dan berapa banyak usaha yang dilakukan setiap anggota. Hanya beberapa bulan sebelum kelulusan, hal-hal menjadi tak terkendali dan kata-kata kasar dipertukarkan. Sayangnya, tidak ada cara untuk memperbaiki masalah ini. Teman saya dan saya merasa bahwa kami diperlakukan sangat tidak adil, tetapi tidak banyak yang bisa kami lakukan selain bekerja 10 kali lebih keras dan batas waktu yang tinggi yang tampaknya mustahil untuk dipenuhi, terutama di atas sisa beban kerja kami. Kami yakin kami akan gagal dalam tugas dan ujian kami, dan karena itu tidak dapat lulus. Rasanya seperti kami telah menyia-nyiakan seluruh waktu kami di universitas. Saya pergi ke universitas karena saya merasa harus melakukannya. Itulah yang seharusnya Anda lakukan jika Anda menginginkan pekerjaan yang baik dan kehidupan yang nyaman, yang belum pernah saya alami selama masa kecil saya. Tapi jauh di lubuk hati saya tidak benar-benar ingin berada di sana. Saya tidak menikmatinya. Saya selalu tahu saya tidak akan berakhir dalam pekerjaan tradisional. Saya melakukan ini untuk ibu saya lebih dari apapun. Saya telah menyaksikan perjuangannya sepanjang hidup saya dan ingin menunjukkan kepadanya bahwa itu tidak. Sekarang saya begitu dekat dengan garis finish. Semuanya akan diambil dari saya. Yang bisa saya pikirkan hanyalah mengecewakan ibu saya, mengecewakan diri saya sendiri, dan semua uang terbuang pada tingkat yang akan saya gagalkan itu. Itu semua. Saya diliputi oleh pikiran negatif. Saya memberitahu ibu saya bahwa saya akan meninggalkan universitas karena saya tidak punya alasan untuk berada di sana. Saya membencinya dan tidak adil apa yang saya alami. Kemarahan saya membutuhkan kambing hitam. Jadi saya menyalahkan atas segalanya. Dengan penuh kasih, dia mencoba meyakinkan saya untuk tinggal dan melakukan yang terbaik yang saya bisa.
Tetapi dalam kemarahan saya hanya berdebat dengannya, bahkan lebih. Saya muak dengan masalah yang tak ada habisnya dan saya ingin meninggalkan segalanya. Saya tidak punya alasan untuk hidup dan tak ada tujuan dalam hidup. Kondisi saya yang rendah bahkan membuat saya mengunjungi kembali beberapa kenangan terburuk saya yang hanya menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api, meyakinkan saya bahwa hidup saya tidak berharga. Apa artinya memiliki mimpi jika saya tidak pernah bisa mewujudkannya? Saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya hidup dalam cuplikan dan bercanda bahwa saya bisa melakukan hal-hal besar. Tampak jelas saat itu, hal-hal besar tidak pernah dimaksudkan untuk saya. Jadi saya menjelajahi situs web pekerjaan dan melamar berbagai pekerjaan yang terlihat cukup menarik dan diterima dengan baik. Meskipun saya tidak memenuhi syarat untuk itu, saya berpikir bahwa jika saya bisa mencapainya, saya tidak akan tampak seperti gagal total, dan setidaknya akan memiliki sejumlah uang untuk membantu keluarga saya dengan hutang, tagihan, dan pengeluaran mereka, termasuk pernikahan saudara perempuan saya. Dalam surat pengantar saya menjelaskan bahwa meskipun saya kurang memenuhi persyaratan, saya akan menjadi karyawan yang sempurna. Tidak ada yang menjawab. Di balik itu semua, saya tahu saya tidak bisa berhenti dari universitas ketika saya sudah sampai sejauh ini. Saya telah menghabiskan begitu banyak energi untuk mencapai jalan keluar dari masalah. Tetapi sekarang saatnya untuk menghadapi apa yang harus dilakukan dan berharap yang terbaik. Tapi pertama-tama saya harus menghadiri pernikahan kakak perempuan tertua saya. Ini menambahkan lebih banyak tekanan. Itu berarti bahwa saya harus menyerahkan tugas lebih awal dari orang lain dan mengambil cuti universitas hanya 2 bulan sebelum batas waktu terakhir saya, yang akan membuat saya semakin mundur. Dengan keras kepala saya memberitahu keluarga saya bahwa saya tidak bisa pergi ke pesta pernikahan, meskipun saya tahu bahwa saya akan selalu menyesal melewatkan acara penting seperti itu. Pada akhirnya saya pergi, meskipun dengan enggan. Dan segera setelah saya sampai di sana, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya merasa tenang dan santai. Pernikahan itu di Goa, India, dan itu indah. Semua orang di sana bersinar terang dengan kebahagiaan dan cinta untuk saudara perempuan saya dan suami barunya. Sejujurnya, pada titik ini saya tidak berusaha untuk merasa positif. Saya merasa nyaman, merasa sedih, dan mengasihani diri sendiri. Dan saya ingin orang lain juga mengasihani saya. Tetapi lingkungan baru ini menciptakan perubahan yang disambut baik dalam diri saya. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad saya merasa bersyukur. Saya akan selalu mengingat pernikahan saudara perempuan saya, dan itu mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana semesta beroperasi. Sekembalinya ke rumah, perasaan positif tetap bersama saya. Saya merasa baik dan sangat tenang tentang kekecauan di luar saya. Dan kemantapan saya yang terbaru memotivasi saya untuk menyelesaikan apa yang perlu dilakukan. Saya membuat kartu skor dummy dan menampilkan nilai keseluruhan yang akan saya terima untuk gelar saya. Saya akan menatap ini selama beberapa menit setiap hari, sambil membayangkan bahwa nilai mengesankan pada kartu skor itu nyata. Saya tidak begitu percaya bahwa saya akan mencapainya. Itu hanyalah sebuah keinginan. Namun saya yakin bahwa saya akan melakukannya dengan baik. Saya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan setiap hari. Selama berjam-jam, saya memasukkan sejumlah besar pekerjaan ekstra yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas kelompok dan banyak lagi. Selama istirahat, saya meluangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang positif yang membuat saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Salah satunya adalah wanita yang akhirnya saya cintai seumur hidup. Ketika tiba saat ujian, menyerahkan tugas dan melakukan presentasi tahun terakhir, saya yakin bahwa saya telah melakukan cukup. Ternyata saya tidak cukup mendapatkan nilai yang ada di kartu skor dummy saya. Tetapi saya lulus dengan nyaman, dan saya lulus salah satu ujian tertulis di kursus saya yang mengejutkan. Saya kemudian mencapai kesuksesan serupa dengan menggunakan hukum dari daya tarik. Tapi secara keseluruhan hasil untung-untungan. Saya tahu saya melewatkan sesuatu.
Ketika saya mengetahui apa ini, saya mulai memiliki kesuksesan yang lebih konsisten. Saya dapat menguji ini pada orang lain untuk melihat apakah mereka juga mendapat manfaat dari penempuan saya, dan mereka melakukannya. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang mampu melakukan hal-hal yang dulunya tampak mustahil. Tidak semua yang saya inginkan telah terwujud. Ini biasanya merupakan berkah tersembunyi. Terlalu sering saya percaya bahwa saya menginginkan dan membutuhkan sesuatu. Tetapi itu karena semua alasan yang salah. Selama bertahun-tahun, saya telah mendapatkan pencerahan dan desahan nafas lega karena tidak mendapatkan apa yang saya pikir pasti dimaksudkan untuk saya. Seringkali saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, hanya untuk menemukan bahwa saya kemudian menekannya lebih banyak lagi. Hukum getaran. Alam semesta merespon getaran Anda. Ini akan mengembangkan energi apapun yang Anda keluarkan. Di luar hukum ketertarikan adalah hukum getaran. Ini adalah komponen kunci menuju kehidupan yang lebih besar. Setelah Anda belajar dan menerapkan ide-ide seputar hukum ini, hidup Anda akan berubah. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Anda akan menghindari semua kesulitan. Namun, yang akan Anda lakukan adalah menemukan cara untuk mengendalikan dan menciptakan kehidupan yang terasa sama baik dengan yang terlihat. Salah satu penulis mengembangkan literatur diri paling awal adalah Napoleon Hill. Bukunya tahun 1937, Think and Grow Rich, tetap menjadi salah satu buku terlaris sepanjang masa. Dan banyak guru kewirausahaan dunia memuji bimbingannya untuk mencapai kesuksesan. Penelitian Hill untuk bukunya termasuk wawancara dengan 500 pria dan wanita sukses untuk mencari tahu apa yang telah mereka lakukan untuk mencapai kesuksesan mereka. Dia kemudian berbagi kebijaksanaan yang dia kumpulkan dari mereka. Di antara kesimpulannya, dia mengklaim, kita adalah siapa kita, karena getaran pikiran yang kita ambil dan daftarkan melalui rangsangan. Lingkungan kita sehari-hari, Hill membuat banyak referensi tentang konsep getaran dalam bukunya. Anda dapat melihat kata getaran hari ini biasanya disingkat beberapa kali dalam buku saya juga. Namun banyak edisi selanjutnya dari buku Hill menghapus penyebutan kata tersebut. Getaran mungkin penerbit tidak percaya dunia sudah siap untuk konsep bukit, apalagi saat ini. Hukum metafisik yang berkaitan dengan getaran sedang dikritik karena kurangnya bukti ilmiah. Meskipun demikian, telah dilakukan banyak upaya untuk menjelaskan hukum getaran. Ilmuwan Dr. Bruce Lipton dan penulis Greg Braden termasuk di antara mereka yang berada di garis dalam menjembatani kesenjangan antara sains dan spiritual. Gagasan mereka tentang bagaimana pikiran kita mempengaruhi kehidupan kita mendukung konsep yang disarankan oleh hukum getaran. Bahkan jika beberapa orang percaya itu lebih baik dari pseudosains modern. Terlepas dari itu, saya telah menemukan bahwa hukum vibes atau getaran sangat beresonansi dengan saya dan membantu saya memahami kehidupan, dan saya tahu banyak orang lain telah menemukan ini juga. Saya telah melihat perubahan ajaib terjadi dari penggunaan hukum getaran. Dan apakah Anda menjadi orang percaya atau tetap berada di sisi lain pagar? Di seluruh buku ini Anda akan belajar bahwa hukum getaran tidak membahayakan. Terkadang pengalaman langsung lebih berharga daripada data apapun yang telah diukur dalam angka dan grafik. Jadi, apa itu hukum vibes atau getaran? Untuk memulai, ingatlah bahwa semuanya terjadi dari atom, dan setiap atom adalah getaran kecil. Oleh karena itu, semua materi dan energi bersifat getar. Jika Anda berpikir kembali ke sekolah, Anda mengajarkan bahwa padatan, cairan dan gas adalah keadaan materi yang berbeda. Frekuensi getaran pada tingkat molekuler menentukan keadaan mereka dan bagaimana mereka tampak bagi kita. Realitas yang kita rasakan terjadi melalui getaran yang cocok. Dengan kata lain, agar realitas dapat dirasakan, kita harus kompatibel secara vibrasi di dalamnya. Ketika manusia misalnya hanya akan mendengar gelombang suara,
antara 20 dan 20.000 getaran per detik. Ini tidak berarti bahwa gelombang suara lain tidak ada. Kita tidak bisa melihatnya. Ketika peluit anjing ditiup, frekuensinya berada di atas kisaran getaran telinga manusia, dan karenanya tidak ada bagi kita. Dalam bukunya The Vibrational Universe, penulis spiritual Kenneth James Michael McLean menulis bahwa panca indera kita, pikiran kita, serta materi dan energi semuanya bergetar. Dia berpendapat bahwa realitas adalah persepsi yang didefinisikan oleh interferensi getaran. Alam semesta kita jelas merupakan frekuensi getaran laut yang dalam, yang berarti bahwa realitas adalah getaran yang responsif terhadap perubahan getaran. Jika alam semesta responsif terhadap pikiran, kata-kata, perasaan, dan tindakan kita, karena menurut McLean, semuanya vibrasi, maka diasumsikan oleh hukum getaran bahwa kita dapat mengendalikan realitas kita. Ubah cara Anda berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak, dan Anda mulai mengubah dunia Anda. Untuk memunculkan sebuah ide, atau lebih tepatnya ke dalam persepsi Anda harus menyelaraskan frekuensi getarannya. Semakin nyata atau solid sesuatu bagi Anda, semakin dekat Anda dengannya secara vibrasi. Inilah alasannya mengapa ketika Anda benar-benar percaya pada sesuatu dan bertindak seolah-olah itu sudah benar, Anda meningkatkan kemungkinan itu datang kepada Anda. Anda meningkatkan kemungkinan itu datang kepada Anda dalam kenyataan fisik Anda. Untuk menerima dan memahami realitas yang ingin Anda miliki, Anda harus berada dalam harmoni energi dengan apa yang Anda inginkan. Artinya, pikiran, emosi, kata-kata, dan tindakan kita harus selaras dengan apa yang kita inginkan. Ini dapat disajikan dengan mengambil dua garpu tala yang dikalibrasi ke dalam frekuensi yang sama. Jika Anda membukul salah satunya sehingga mulai bergetar, garpu kedua juga akan bergetar sambil tetap tidak disentuh. Getaran dari garpu tala yang dipukul ke garpu tala yang tidak terdengar karena mereka selaras dengan frekuensi yang sama. Mereka berada dalam harmoni getaran. Jika mereka tidak dapat harmoni getaran, maka getaran garpu tala yang dipukul tidak akan diterjemahkan ke yang lain. Demikian pula untuk mendengarkan stasiun radio tertentu, Anda harus memasukkan receiver ke frekuensi stasiun itu. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mendengarkannya. Jika Anda mendengarkan frekuensi yang berbeda, Anda akan mendengarkan stasiun yang sama sekali berbeda. Begitu Anda berada dalam resonansi getaran dengan sesuatu, Anda mulai menariknya ke dalam realitas Anda. Cara terbaik untuk mengidentifikasi frekuensi Anda adalah melalui emosi Anda. Emosi Anda menunjukkan refleksi sebenarnya dari energi Anda. Kadang-kadang kita bisa percaya bahwa kita berada dalam tataran citra positif atau mengambil tindakan dengan baik. Tetapi jauh di lubuk hati kita tahu, kita tidak. Kami hanya berpura-pura. Jika kita memperhatikan emosi kita dapat melihat sifat sebenarnya dari getaran kita. Dan oleh karena itu, apa yang kita tarik ke dalam hidup kita. Jika kita merasa baik, kita akan memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Dan sebagai hasilnya, kita akan mengambil tindakan positif. Getaran yang baik hanyalah kondisi getaran yang lebih tinggi. Istilah baik dan positif digunakan secara bergantian untuk menggambarkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya, setiap kali Anda membeli peristiwa masa lalu sebagai pengalaman yang baik atau positif, Anda menunjukkan dengan cara ini karena berjalan seperti yang Anda harapkan, atau setidaknya tidak seburuk yang seharusnya. Pada dasarnya, Anda menginginkan hal-hal yang Anda inginkan karena mereka membuat Anda merasa baik. Semua keinginan hidup dikejar untuk menghasilkan keadaan emosi yang menyenangkan dan untuk menghindari ketidaksenangan. Sebagian besar dari kita percaya bahwa mencapai keinginan kita akan mengarah pada kebahagiaan. Mengingat bahwa emosi adalah salah satu getaran paling kuat yang dapat Anda kendalikan. Dan pada dasarnya,
emosi positif adalah apa yang kita cari. Kita dapat menyimpulkan bahwa pencarian kita dalam hidup adalah mengalami getaran yang baik. Pikirkan tentang hal ini. Ketika Anda merasa baik, hidup Anda juga tampak baik. Jika Anda bisa terus mengalami getaran yang baik, Anda akan selalu melihat hidup Anda dalam cahaya yang positif. Dr. Hans Jenny dikenal karena menciptakan istilah kimatics yang merupakan studi tentang suara dan getaran yang terlihat. Salah satu eksperimennya yang paling terkenal menunjukkan efek suara pada pasir yang ditaburkan di atas plat logam dasar yang dibuat bergetar pada frekuensi yang berbeda dengan menggerakkan busur biola di tepinya. Berbagai pola terbentuk bergantung pada frekuensi yang berbeda. Pada getaran yang lebih tinggi, pola rumit yang indah terbentuk. Getaran yang lebih rendah menghasilkan bentuk yang kurang menarik. Getaran yang lebih tinggi kemudian menciptakan efek yang lebih menyenangkan. Idealnya kita ingin merasakan penuh kasih dan kegembiraan seperti yang kita bisa dalam hidup. Ini adalah perasaan bergetar tertinggi dan akan membantu kita mewujudkan lebih banyak dari apa yang kita inginkan dan dengan perluasan getaran yang lebih baik. Sebaliknya, perasaan benci, marah, dan putus asa memiliki getaran yang sangat rendah. Mereka akan menarik lebih banyak dari apa yang tidak kita inginkan. Berdasarkan prinsip hukum getaran, untuk menerima getaran yang baik, kita harus memproyeksikan getaran yang baik. Sebagai pemancar dan penerima frekuensi getaran, getaran yang kita keluarkan selalu menarik barang-barang yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan kita. Ini berarti perasaan yang kita keluarkan ke alam semesta akan dikembalikan kepada kita melalui getaran yang cocok. Jadi, jika Anda mengirimkan perasaan gembira, maka Anda akan diberikan lebih banyak hal untuk merasa gembira. Kesalahpahaman umum adalah bahwa Anda akan merasa baik hanya setelah Anda memiliki apa yang Anda inginkan. Yang benar adalah bahwa Anda dapat merasa baik sekarang. Perasaan yang kita proyeksikan adalah dikembalikan atas dasar suka untuk suka melalui pengalaman kita. Pada akhirnya, cinta diri dan meningkatkan tingkat getaran Anda berjalan seiring. Saat Anda berusaha meningkatkan getaran Anda menunjukkan cinta dan perhatian yang pantas Anda dapatkan. Anda akan merasa baik dan menarik kebaikan. Dengan mengambil tindakan positif dan mengubah pola pikir, Anda akan mewujudkan hal-hal yang lebih besar dengan mencintai diri sendiri. Anda akan menjalani kehidupan yang Anda cintai.